Usman. Nah, Bapak Usman tadi diam-diam dia mendukung, walaupun tidak mengucapkan, tetapi dari sorot matanya mendukung pembebasan 7 terpidana, betul ya Pak ya? Ya. Sekarang kita menuju ke perbatasan Cikampek. Lapor Jenderal, saya rakyat Republik Indonesia ingin menyampaikan laporan kepada Bapak Jenderal, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tugas-tugas kami sudah selesai. Kami berhasil mengantarkan Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kami mempunyai semangat yang besar, mempunyai keinginan besar bahwa Bapak bisa membawa penegakan hukum jauh lebih baik daripada sekarang. Izin melaporkan Pak Jenderal bahwa masih banyak oknum-oknum penegakan hukum di Republik ini yang semena-mena. Sebagaimana kami ketahui di kasus Vina Cirebon, masih ada oknum penegakan hukum yang semena-mena, baik dari oknum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mudah-mudahan Pak Jenderal mendengarkan suara kami. Assalamualaikum guys, dan selamat pagi Jenderal, Bapak Presiden. Saya saat ini bersama Ibu C, pemilik warung sederhana di pinggir jalan depan KUA Jatisari, Karawang. Nah, Bapak Presiden, Bu C adalah salah satu rakyatmu, rakyat biasa yang warungnya juga biasa dan sangat sederhana. Nah, beliau ingin menyampaikan kepadamu tentang harapannya dan permintaannya. Silakan Bu Unci, mau ngomong apa sama Pak Prabowo, minta bantuan apa? Ya, bantuan biasa lah yang seperti yang kayak yang lain dapat bantuan-bantuan gitu ya. Ibu lebih senang bantuan atau modal kerja? Ya kalau modal kerja nggak apa-apa, bantuan itu juga nggak apa-apa. Bu, kenapa menurut Ibu Unci, Ibu masih perlu bantuan? Sini bapaknya nggak kerja. Oh, Ibu kerja sendiri? Iya, berdua sama bapak berdua. Oke. Bapak Jenderal, beliau ini sama suami mengelola warung yang kecil dan sederhana ini, sehingga masih perlu bantuan dan juga masih perlu dukungan permodalan, sehingga memiliki potensi pendapatan yang tinggi. Nah, Ibu Enci asli orang sini, tak? Iya. Asli orang Jatisari ya, Bu ya? Beginilah Jenderal keadaan warung beliau yang sederhana ini seadanya. Ini saya perlihatkan supaya Jenderal betul-betul tahu kenapa rakyatmu ini masih banyak yang hidupnya sangat sederhana, yang perlu bantuan. Ini saya keliling nih, dagangannya cuma segini Jenderal. Bukankah ini memprihatinkan sebagai penduduk negara Indonesia yang kaya raya akan sumber daya? Ini sangat miris Jenderal. Sekali lagi saya Jenderal, saya berputar supaya Jenderal tahu ini bentuk warungnya seperti ini. Nah, seperti ini saja. Ibu punten kalau boleh tahu dan Ibu tidak Ibu berkenan, sehari pendapatannya berapa Bu, pendapatan di warung ini? 50.000 ada? 150. Oh, 150. Itu sudah bersih atau belum? Hah? Belum. Oh, masih dikurangi untuk modal. Iya. Kalau bersih sekitar berapa, Bu? Kalau misalkan dapat 150, bersihnya dapat berapa, Ibu? Ya, kita buat belanja lagi segitu teh. Terus untuk kebutuhan sehari-hari pakai uang apa, Bu? Dari sini aja, makan juga apa gitu. Berarti secukupnya. Iya, secukupnya, Berarti- seadanya. Berarti istilahnya ikut makan di warung ini. Iya. Kemudian uang hasil jualan untuk belanja lagi. Ikut Dan lagi. kebutuhan lainnya belum tentu tahu dari mana. Iya. Punten Bu, berarti Ibu kalau untuk kebutuhan mendadak ini ya Bu ya, minjem tetangga ya? Ya iya, kalau Nah itu Jenderal, rakyatmu ini banyak yang baik hati, sabar, tabah, pekerja keras, tetapi karena pendapatannya sedikit sehingga terdesak oleh kebutuhan hidup. Ayo Jenderal, segera tunjukkan powermu, tunjukkan
kepedulianmu kepada rakyatmu yang selalu kau janjikan untuk sejahtera. Demikian Jenderal, laporan dari lapangan, semoga menjadi perhatian dan langsung menjadi eksekusi. Ibu mohon doanya ya, semoga saya ketemu Pak Prabowo. Bapak mohon doanya, terima kasih, doakan saya selamat. Terima kasih Bapak. Ini Bapak siapa namanya? Bapak Usman tadi diam-diam dia mendukung, walaupun tidak mengucapkan, tetapi dari sorot matanya mendukung pembebasan 7 terpidana, betul ya Pak ya? Oke, demikian Jenderal, semoga saya doakan Bapak Ibu semakin sehat, semakin laris. Oke, Assalamualaikum. Salam. Ya, ini sekitar pukul 9. Kak, pukul berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Oh, bentar. Kita harus kabarkan detail waktunya supaya tidak hoak. Oh, 08.39 kami meninggalkan warung Bu Enci dan Pak Usman. Ini warung yang sederhana tetapi nyaman untuk istirahat. Saya tadi istirahat di sana. Nah, di sana. Oke. Beliau ramah sekali. Jadi, guys, kalau ada yang lewat sini mampirlah. Enggak Bu, apa berat Ibu? Ye. Ini adalah hari Senin tanggal 20 Januari, hari ke-33 saya melanjutkan aksi jalan kaki Jepara Jakarta. Dan tadi kita sempat istirahat sekitar 1 jam di warungnya Bu Enci dan Pak Usman. Yang kecil, sederhana, namun enak masakannya. Sekarang kita menuju ke perbatasan Cikampek untuk selanjutnya mengarah ke Karawang Timur. Lapor Jenderal, saya rakyat Republik Indonesia ingin menyampaikan laporan kepada Bapak Jenderal, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tugas-tugas kami sudah selesai. Kami berhasil mengantarkan Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kami mempunyai semangat yang besar, mempunyai keinginan besar bahwa Bapak bisa membawa penegakan hukum jauh lebih baik daripada sekarang. Izin melaporkan Pak Jenderal bahwa masih banyak oknum-oknum penegakan hukum di Republik ini yang semena-mena. Sebagaimana kami ketahui di kasus Vina Cirebon, masih ada oknum penegakan hukum yang semena-mena, baik dari oknum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mudah-mudahan Pak Jenderal mendengarkan suara kami, suara rakyat. Izin Pak Jenderal, saya dan keluarga saya sudah ikut berpartisipasi memberikan sumbangsi suara terhadap Bapak Prabowo Subianto, sehingga Bapak sekarang menjadi seorang presiden. Kami menaruh harapan besar terhadap Bapak Jenderal supaya bisa menegakkan hukum seadil-adilnya di Republik ini. Izin Pak Jenderal, apa yang kami sampaikan sudah selesai. Allahu Akbar, merdeka. Apa yang akan menjadi permohonan kita ya terhadap DPR RI, dan seperti apa supaya kita benar-benar tidak salah melangkah gitu dengan apa yang kita upayakan ini. Tadi sudah begitu banyak yang disampaikan oleh Bang Firdaus ini, dan satu hal bagi teman-teman yang menyimak live-nya Bang Faktual ini, di sini kita bisa lihat ya bahwa kita tidak hanya concern terhadap 7 terpidana ini, tetapi terlebih atau besarnya adalah kasus Vina secara umum, dan bahkan secara lebih luas lagi tentang penegakan keadilan di Indonesia. Supremasi hukum di Indonesia benar-benar harus ditegakkan. Oleh siapa? Oleh kita semua. Ketika oknum-oknum ini sudah berkuasa dan tidak ada gerakan memberikan informasi kepada Bapak Presiden kita, nah akan semakin hancurlah supremasi hukum di Indonesia ya. Luar biasa yang disampaikan oleh Bapak
Firdaus pada malam hari ini, teman-teman netizen, bahwa terkadang kalau perlu sampai berpikir bahwa no viral no justice. Nah, ini sebenarnya kan harusnya tidak terjadi. Harusnya negara ini benar-benar menempatkan hukum itu sebagai panglima, kekuasaan tertinggi. Akan tetapi inilah yang terjadi dalam masyarakat. Beliau berkali-kali menyampaikan bahwa beliau aja yang sudah advokat senior terkadang muak ya Bang ya, dengan penegakan hukum yang tidak percaya lagi. Ya, tidak percaya lagi. Bahkan kalau perlu berhenti jadi advokat menjadi penjual lele. Ya, itu bahasa apa namanya itu, bahasa sindiran ya. Bagaimana cermin daripada penegakan hukum yang ada di Indonesia, dan ini yang terus kita suarakan, kita terus bicarakan, dan semoga gaskan bersama dengan tim-tim yang lain, teman-teman yang lain. Bang Firdaus juga adalah ketum daripada Pembasmi, dan semua LSM ataupun ormas ataupun gerakan apapun secara menyeluruh bergerak untuk apa? Untuk menyuarakan ketidakadilan dalam masyarakat. Untuk apa? Untuk melakukan penegakan hukum yang baik di Indonesia. Dan sekarang atau malam hari ini kita terus berdiskusi dengan Bang Firdaus bagaimana secara khususnya kasus 7 terpidana dan Vina ini bisa mendapatkan keadilan, bisa mendapatkan perhatian dari DPR RI, bahkan bisa mendapatkan perhatian daripada Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Apa yang akan kita tuntutkan ya, bahasa demo ya, tetapi apa yang kita mohonkan itu bisa benar-benar tercapai gitu ya. Dan malam hari ini Bang Firdaus terus memberikan kita masukan, wejangan, dan lain sebagainya. Nah, saya mau tertarik dengan istilah no viral no justice ini. Saya mau tanya satu Bang Firdaus. Bang Firdaus, kalau kita mengatakan no viral no justice, berarti bagaimana dengan para sarjana-sarjana hukum yang sudah capek-capek belajar hukum di bangsa kita ini, Bang? Karena ujungnya juga bahwa ternyata harus diviralkan. Sementara orang belajar yang tadi Abang sampaikan, ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum, dan lain-lain sebagainya. Apakah memang sedikit-sedikit kita harus teriak, atau sampai kapan seperti ini, Bang Firdaus? Silakan Bang Firdaus. Kasus Cirebon ini kan sebenarnya nggak perlu lagi kita demo di DPR RI, karena urusannya dengan DPRD Cirebon, tempat di mana peristiwa hukum itu terjadi. Tetapi karena hukumnya muncul, akhirnya kita diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum di pusat. Nah, ini pusat ini cara terakhir loh, dengan media no viral no justice kan gitu. Kalau kasus di viral, otomatis buru-buru DPR memanggil. DPR RI ini adalah harapan terakhir. Harapan terakhir loh DPR RI, wakilnya rakyat yang terakhir. Padahal di dalam hukum tata negara, konstruksi pemerintah kita tidak seperti itu. Harusnya kasus yang ada di Cirebon itu ditangani oleh DPRD Cirebon. Tapi hari ini DPRD Cirebon, DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, maaf, ompong Pak. Bukan saja ompong, mungkin gusinya udah mau keluar. Tinggal tulang-tulangnya ada di dalam. Kalau ompong masih mendingan, udah ompong gusinya pun tak kelupas gitu. Kenapa sih masalah ini setiap di daerah itu harus dibawa ke DPR RI pusat? Masalah rempang DPR RI. Ya akhirnya saya menganalisa, oh berarti benar kata Korea yang ada di PDIP, Bambang Pacul kan gitu. Saya pelaksana kata Bambang Pacul, saya tergantung daripada bos Korea ini. Yaitu pemilik partai. Bener. Karena ompong Pak. Jadi saya mempunyai kesimpulan, kalau DPRD-nya udah ompong begini, daripada ngabisin negara, ngabisin anggaran negara, bubarkan aja DPRD.
satu. Benar nggak? Masalah berlian juga nih. Kalau menurut saya bubarkan aja DPRD, ngabisin anggaran, gitu loh. Saya setuju sekali mudah-mudahan didengar oleh para pemilik partai. Kalau DPRD ini nggak ada fungsinya. DPRD itu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat di daerah, ya kan? Tetapi rakyat daerah ngadunya ke pusat, kan lucu, tidak sesuai dengan judulnya. Gitu. Judulnya adalah kami negara mempersiapkan wakil-wakil Anda di daerah melalui DPRD 32. Silakan orang Cirebon, kabupaten, kota ngadu ke DPRD-nya. Kan gitu kata undang-undang. Tapi hari ini undang-undang itu terbantahkan oleh pernyataan Korea dari PDIP, yaitu Bang Bambang Pacul. Kan gitu. Gitu loh. Dikatakan kata Bambang Pacul nggak mungkin didengar kalau saya tergantung daripada bos Korea. Siapa pemilik partai? Benar kata Bang Bambang Pacul. Akhirnya fenomena ini sekarang sedang terjadi di Indonesia. Fenomena kekosongan kewenangan di DPRD. Kalau kekosongan hukum kan terjadi ketergantungan. Ketergantungan akhirnya. Nanti rakyat dikit-dikit masalah maling ayam ngadunya ke DPR RI. Pusing Habibur Rahman rekan saya. Masa paling hayam masalah roti aja kemarin dibawa ke DPR RI. Kan jadi nggak elegan penegakan hukum ini. Siap, saya mau akan berpindah ke pertanyaan lain ya Bang ya. Nah teman-teman Gaskan dan teman-teman netizen, malam ini kita benar-benar mendapatkan pencerahan hukum dari Bang Firdaus ya, seorang advokat senior. Hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa pengkhianat. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu pembebasan merdeka. Seharusnya rakyat Indonesia hidup dengan cukup, layak, dan sejahtera karena kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ruah. Emas, nikel, uranium, mineral, minyak, kemudian tanahnya subur, sehingga sangat miris, sangat tidak pantas ketika rakyat Indonesia banyak yang rumahnya peyok-peyok, banyak yang rumahnya bocor, banyak yang warungnya sangat sederhana dan tidak layak. Banyak anak-anak yang kelaparan, orang tua yang kelimpungan untuk menyekolahkan anaknya. Tidak pantas itu semua terjadi di Indonesia ini. Sekali lagi, ayo rakyat, kita bergerak serentak, bersama, bersatu, agar pemerintah betul-betul ingat janjinya, melaksanakan janjinya untuk kita semua. Karena begitulah amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ini kita masih di wilayah Jatisari, Karawang. Cuaca sangat mendukung untuk berjalan karena angin semripit, teduh, tidak terik, dan tidak hujan. Oke, di hari yang ke-33 ini saya semakin sehat, semangat, semakin kuat tekadnya, semakin yakin akan keberhasilan perjuangan ini, dan giroh semakin tinggi karena dukungan rakyat yang begitu besar.
merdeka. Allahu Akbar. Nasional advokat, tokoh advokat nasional, advokat papan penjelasan, advokat papan penjelasan, belum papan atas tuh. Oke, Bang, kita sini Bang. Kita kan tahu dalam proses tindak pidana ya, penegak hukum yang paling depan menghadapi itu adalah kepolisian. Nah, kita tahu begitu banyak oknum-oknum sekarang yang terus berkeliaran. Apa sih susahnya Kapolri ini untuk benar-benar memberantas oknum ini? Apakah Kapolri tidak serius ataukah bagaimana? Sementara Kapolri sudah mengatakan bahwa kalau di bawahnya ini tidak benar, kepalanya saya copot. Kenapa nggak copot Kapolres kalau ada yang tidak betul seperti itu? Atau seperti bagaimana nih pandangan Pak Firdaus? Jadi begini, ini pendapat saya ya, mungkin Pak Kapolri nggak marah. Mohon maaf Pak Kapolri sebelumnya ya, maaf ya. Yang pertama, di dalam sistem pendidikan Akpol, ini kan abang bilang kan pejabatnya. Ada namanya kakak asuh, leting, dan adik asuh. Kan gitu. Biasa kita dengar. Jadi di dalam pendidikan itu, ya maaf ya kita nggak bisa buka. Ya mungkin ada titipan, lu jaga gue jaga lu. Gitu loh. Maka ketika si adik asuhnya ini bersalah, sama kakak asuhnya dibelain, atau kakak asuhnya bersalah, adik asuhnya akan membelain. Ini yang membuat ajang oportunitas itu makin kentara di penegak hukum. Ya, di penegak hukum, di lembaga yudikatif. Dan yang kedua, ya, kenapa sih Polri ini oknumnya udah banyak banget, ya, dan susah banget untuk dipecat? Yang kedua, mungkin ya maaf Pak Kapolri, mungkin masuknya banyak yang nyogok, gitu ya. Kita udah tahu lah, kita pernah dengar ya kan, masuk Akpol itu ya, masuk Akpol itu sekian, ya kan, saya juga orang nggak ngerti, tahu masuk Akpol sekian, masuk Caba sekian, ya kan. Jadi ketika orang ini mau dipecat, dipikir lagi perjuangan awalnya. Udah berdarah-darah nih orang, udah ngeluarin duit, pasti dipecat begitu aja hanya gara-gara kasus sepele kan gitu. Ya. Tetapi ini kan kesadaran yang harus diterapkan bahwa ini tidak baik dalam prosesnya, tidak baik. Yang ketiga, warga negara Indonesia jumlahnya 300 juta penduduk, sementara aparat penegak hukumnya hanya sekian juta. 0,1% atau 0,5% dibanding dengan rakyatnya. Banyakkan rakyatnya daripada polisinya. Makanya kalau polisinya semua dipecat, siapa besok yang melakukan proses penyelidikan? Gitu loh. Itu yang ketiga. Ini yang saya lagi pelajari. Yang keempat, kita mau nambah lagi penegak hukum, apakah negara ini sanggup membayarnya? Karena negara kita ini sekarang lagi banyak hutang, lagi terancam defisit, kan gitu. Ini lagi yang analisa sosial ya, yang harus kita pertegas bahwa kita ini lagi mencari bagaimana solusinya agar negeri ini benar-benar menuju ke Mahrifah Dinawi, tetapi tidak juga mengenyampingkan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, gitu loh. Jadi kita mimpinya pengen polisi dapat polisi yang bagus, tapi polisinya masuknya harus bayar, jual kebo, jual sawah, jual sapi, ya kan? Baru lolos jadi polisi kan gitu misalnya, ya kan? Atau jaksa kan gitu, atau hakim lah gitu, ya. Saya nggak tahu lah, tapi isu yang berkembang ya, tapi ini belum tentu benar. Ini sampai di Cikampek, Jalan Jenderal Sudirman.
Ini kita melewati flyover Cikampek. Kita lewat bawah. Alhamdulillah, dengan pengawalan Kak Irwan, aku lebih fokus, lebih enteng, dan lebih cepat sampai, saudara. Ayo, ini siapa yang pink? Moderator, tolong disemprit ya, yang pink ya. Pink untuk kakak Beni, pink. Yang berhati lembut. Nah, ijo-ijo, seger. Alhamdulillah, hari ke-33 aksi kemanusiaan jalan kaki Jepara, Jakarta telah sampai di Cikampek. Senin sore yang teduh, sejuk, merindu. Anginnya enak, seger, dan langit tidak terlalu terik. Alhamdulillah, enak banget. Nah, gitu dong, Kak Emon. Oke. Waalaikumsalam Kak RK. Ini saya jalan duluan. Kak Ustadz membenarkan kacamatanya sambil ngecas karena baterainya cepat habis. Chargernya kurang bagus sih. Harusnya pakai chargerku tadi. Lupa. Dan saya dikawal oleh Kak Irwan sampai sate kambing. Alhamdulillah, nih tempatnya rame terus sampai nanti malam. Diperkirakan oleh Kak Irwan nanti malam saya sampai di Kosambi, saudara-saudaraku. Wow, yang nonton sudah 6.000, mantap, surantap. Saya tidak bisa baca komen satu-satu. Tolong moderator untuk melakukan tugasnya, mengamankan komen-komen, membalas komen-komen, dan meramaikan suasana yang penuh ceria. Lurus ya Kak? Kak, lurus Kak? Oke. Soalnya ini ada perempatan. Kita harus tanya agar tidak keliru, saudaraku. Oh, ramai sekali, suasana hiruk pikuk sibuk di flyover Cikampek. Wow, ini daerah ramai, saudara-saudara, ramai sekali. Oh, ada musola di situ, mantap, surantap, saudaraku. Wow, sudah 9.200 yang nonton. Terima kasih. Kita harus hati-hati karena tempat ramai. Idik. Permisi Bu. Terima kasih Bu. Ini, jadi kita mengambil keputusan yang cerdas, yaitu tidak usah menunggu Kak Ustadz sampai selesai. Aku jalan kaki dulu. Nah, karena Kak Ustadz harus ngecas, harus dicocokkan dulu kacanya, frame-nya dengan matanya. Nah, kita jalan dulu. Nanti Kak Ustadz bisa dijemput dengan motor oleh Kak Irwan. Karena yang wajib jalan adalah saya, bukan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz nanti boleh diboncengin, saya yang nggak boleh. Gitu guys. Ayo kawanku, saudaraku, netizen 62 yang budiman, kita berdoa bersama-sama. Semoga sebelum sampai istana, Pak Prabowo sudah ingin sekali menemui saya, yang mewakili rakyatnya. Jadi tidak perlu saya berkemah di istana atau di Hambalang atau di Kertanegara. Tetapi Pak Prabowo sendiri yang ingin menemui saya karena dia juga ingin segera menuntaskan persoalan-persoalan mendasar yang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah,
pada hari ke-33 Senin 20 Januari 2024 saya sudah sampai di Cikampek. Artinya sekitar 100 kilo lagi harus aku tempuh untuk sampai ke Istana Negara. Semoga diberi kelancaran, amin. Semoga diberi pertolongan yang nyata, amin. Semoga dimudahkan dan dimampukan, amin. Dan semoga Pak Prabowo menemui saya sebelum sampai ke istana, amin. Dan doa terbaik, punten doa terbaik untuk semua netizen 62 yang mendukung gerakan ini. Allahu Akbar. Inilah mural di flyover Cikampek. Sekarang saya sepil Mayor Irwan, pengawal ganteng kita. Iya. 2 hari beliau sudah merelakan diri mengawal. Dan tadi dia keluar kantor lebih cepat dari seharusnya demi mengawal kita. Dia menemui kita di Masjid Nurul Falah ya tadi ya. Teteh, alhamdulillah, jalan lumayan lengang. Mendung guys, sejuk sekali. Alhamdulillah, banyak orang baik yang menolong kita secara tak terduga. Dari pertolongan yang remeh, yang lumayan, sampai pertolongan besar. Allah memang maha penulis skenario yang sangat baik, terbaik, maha baik. Kita tidak bisa menduga plot twist yang diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk kehidupan kita. Jadi syukuri, nikmati, lakukan dengan cinta. Itulah semboyan stoikisme. Sebenarnya semboyan bukan filsafat stoikisme aja. Nenek moyang kita orang Jawa tuh gitu. Urip sak dermo nglakoni, nikmati, nyukuri, dan lakoni dengan welas asih. Itu ajaran nenek moyang kita sebenarnya. Yang ternyata selaras dengan ajaran filsafat stoikisme. Tapi menurut saya filsafat nenek moyang kita Nusantara, terutama Jawa, lebih tua dari filsafat Yunani. Gitu guys.